Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kesempatan ini saya coba menanggapi perihal pernyataan dan pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama kita, yaitu Bapak Nasaruddin Umar. Jadi beliau mengatakan bahwa telah mengumumkan berkenaan dengan akan digelarnya Natal bersama yang diadakan nanti di kantor Kementerian Agama. Tentu ini patut kita komentari dan kita respon, bahwa dalam hal ini tentunya kita berkenaan dengan toleransi, maka hal semacam ini dilihat seperti berlebihan. Bahkan ini bisa menjadikan pelanggaran dalam Islam. Sebelumnya Bapak Nazaruddin Umar telah mengeluarkan semacam kurikulum, yaitu kurikulum KC, yaitu kurikulum tentang cinta ya. Beliau menyampaikan bahwa cinta di situ cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama manusia, kepada hewan dan binatang, lalu cinta kepada alam semesta, dan yang terakhir adalah cinta sesama anak bangsa. Nah, memang kita melihat semacam ini seakan seperti indah begitu ya. Namun di sana kita bisa lihat ada unsur pluralisme yang sangat kentara sekali ya. Bahkan cenderung lebih dalam pelaksanaannya lebih kepada tidak hanya pluralisme, namun lebih kepada sinkretisme, yaitu pencampur adukan ajaran agama. Nah, di dalam pluralisme itu kan dilarang adanya klaim monopoli, tidak ada monopoli klaim kebenaran. Jadi agama itu semuanya sama, Tuhan itu siapapun itu ya sama, mengajarkan dalam kebaikan dan kebenaran. Nah ini yang menurut kita bahaya, karena kita sebagai orang yang beriman, kita yang berakidah Islam, kita memiliki panduan-panduan terutama dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Rasulullah SAW. Pemahaman ini maka bertentangan dengan surat Al-Ikhlas ya, ayat 6. Surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Jadi ini yang harus patut kita pahami, karena selain melanggar, justru ini cenderung mengakibatkan bahwa kita akan mengabaikan beberapa hal-hal yang memang sifatnya sangat prinsip di dalam agama, terutama masalah akidah dan ketauhidan kita. Nah, maka patut kita tolak ya berkenaan dengan pluralisme ini, karena bertentangan dengan tadi surat Al-Kafirun ayat ke-6, lalu surat Al-Baqarah ayat yang ke-19, dan surat Al-Imran ayat yang 19, dan surat Al-Imran ayat yang ke-85. Nah, berikutnya bahaya sinkretisme juga itu karena mencampur adukan urusan agama, maka ini tercatat bertentangan dengan surat Al-Baqarah ayat ke-42. Nah ini tentu kita tidak inginkan ini terjadi. Apalagi yang mengumumkan, yang mempublikasikan, yang mempromosikan adalah bagian dari seseorang yang menjadi representasi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yaitu Menteri Agama. Ya, oleh karena itu ini tentunya patut kita tolak, patut kita sampaikan keberatan bahwa ini jangan sampai terjadi. Nah, permasalahan toleransi sebetulnya di kita ini ya sudah tidak ada sebetulnya. Sudah tidak ada, karena sampai saat ini kita kebebasan dalam melakukan ibadah masing-masing agama ya tentunya kita sudah ya bebas sedemikian. Ya, yang bisa kita lihat. Justru permasalahan di kita itu bukan masalah toleransi. Hingga akhirnya kita harus ya mengakui agama yang lain juga sama, Tuhan yang lain juga sama. Itu kan sangat berbahaya. Kenapa? Karena memang semuanya sudah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Rasulullah SAW. Nah, yang harus kita cermati, yang harus kita fahami bahwa permasalahan kita ini adalah bukan urusan toleransi. Permasalahan kita adalah permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat adalah masalah kezoliman.
ya, masalah kezuliman, adanya ketidakadilan. Atas apa? Karena atas penerapan kapitalisme sekuler yang hari ini sedang kita adopsi, yang hari ini sedang kita terapkan. Kenapa disebut kezoliman? Ya, kita bisa lihat hari ini banyak masih pengangguran, ya, kezoliman di mana-mana. Ada beberapa kasus hukum yang semuanya melibatkan para petinggi negara yang seolah semuanya tidak tersentuh oleh semua itu. Ya, adanya penjajahan yang dilakukan oleh para negara-negara kafir penjajah tadi yang mengeruk kekayaan alam kita yang tanpa kita sadari ataupun kita sadari, ya. Semuanya melalui regulasi yang dilegalkan oleh negara karena dengan berbagai macam diplomasi, undang-undang, dan kebijakan yang lainnya. Itu sebetulnya yang hari kita hadap, kezoliman, bukan masalah toleransi. Oleh karena itu, maka apa yang disampaikan Menteri Agama tersebut seolah tidak tepat berkenaan dengan sensitivitas yang terjadi sebetulnya. Karena kita bisa lihat sampai hari ini, ya, saudara-saudara kita yang beragama lain, terutama saudara kita yang beragama Nasrani, pun mereka tidak pernah memaksa bahwa kita orang Islam itu harus ikut bersama mereka dalam perayaan hari Natal dan hari-hari bersama mereka. Tidak ada. Cuman terkadang kita yang berlebihan yang menganggap agar kita dianggap sebagai orang yang memiliki toleransi. Namun akhirnya kita kebablasan, ya. Nah, maka apa sebenarnya solusinya? Solusinya karena memang kita melihat kondisi masalahnya itu seperti itu, maka tidak lain kita harus kembali kepada tatanan kehidupan yang Islami. Kembali kepada Islam kafah yang semuanya itu bisa dinaungi dengan bersamaan. Toleransi itu terwujud dengan begitu sempurna. Kita bisa melihat, ya, sejarah yang ditorehkan oleh para sahabat dahulu dan generasi berikutnya yang mereka mencerminkan, mencontohkan kepada kita menjadi suri tauladan, ya, bagaimana mereka memperlakukan, ya, para tahanan perang pada saat itu. Lalu orang-orang yang memang telah dikuasai negerinya, wilayahnya, namun mereka diperlakukan dengan cara aman, ya, mereka diselamatkan, ya, oleh para petinggi-petinggi pada saat itu ketika mereka berhasil menaklukkan wilayah mereka. Nah, artinya bahwa solusinya dengan permasalahan ini tidak lain adalah dengan penerapan Islam secara kafah. Kezoliman, penjajahan atas penerapan sekulerisme kapitalis tadi, maka itu akan dituntaskan. Nah, inilah permasalahan kita pada sesungguhnya. Jadi oleh karena itu, kita jangan sampai salah mendeteksi permasalahan hingga kita akhirnya salah juga dalam cara penanganannya. Demikian, saya hanya menyampaikan, Andalah yang menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.